itu bukan pengusaha kecil. Dia pengusaha besar. Nah, pengusaha besar, ya maaf kalau saya harus katakan gitu ya, dia akan cari supplier itu bukan industri rumahan. Dia juga akan cari mitra pengusaha besar lagi. Karena dia juga memiliki standar kualitas yang tidak main-main. Jadi sudah ada misalkan perusahaan produsennya itu harus sudah standar ISO, biasanya seperti itu. Kalau sudah main jutaan, ISO pabriknya seperti apa gitu ya. Nah, dan biasanya itu tidak akan lepas dari tender resmi. Tidak mungkin pengusaha besar dengan order jutaan kaleng itu melemparkan order begitu saja kayak apa namanya kayak di pasar begitu ya. Silakan siapa yang mau begitu, tidak. Jadi ya saya sudah sering bertemu dengan teman-teman, dengan pengusaha-pengusaha yang seperti itu, semua standar. Pasti ada apa namanya fit and proper suppliernya siapa gitu ya, kapasitasnya seperti apa, itu semuanya diminta dulu datanya, kapasitas produksi Anda apa, sampai ke mesin Anda apa, sampai ke pabriknya sudah punya ISO berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu akan menjadi pertanyaan standar bagi pengusaha besar yang membutuhkan supply sebanyak itu. Nggak mungkin tidak. Itu logika sederhananya. Nah, ketika kemudian dia bilang juga siap memberikan DP 50%, nah, namanya order sebesar itu, tidak mungkin punya keuntungan si supplier itu 50%. Paling besar keuntungannya 15%, itu paling besar. Artinya apa? Artinya tetap ada resiko sebesar 35% minimal yang harus ditanggung oleh calon suppliernya di awal. Nah, ini yang saya bilang tadi, hati-hati sekali, karena kalau kita bukan pemain di situ, tidak biasa bermain dalam kotak-kotak seperti itu, tidak tahu bagaimana rantai suplainya, nauzubillah dzalik, itu saya sedang coret-coret sebenarnya mau jadi tulisan berikutnya. Itu salah satu jebakan Batman pengusaha yang sedang dalam posisi seperti ini, harus hati-hati terhadap tawaran-tawaran yang menggiurkan kayak model-model gini. Saya lebih suka pahit-pahitan karena logical thinking-nya sudah nggak masuk alurnya. Jadi biasanya yang pertama kali akan ditanya oleh pengusaha besar yang meminta suplai sebesar itu adalah kapasitas produksi dari calon suppliernya, bukan siapa yang mau ngambil order nih, nggak mungkin, bukan seperti itu. Jadi betul, itu yang mesti hati-hati sekali, sampaikan. gitu ya. Jangan kemudian kita apa namanya euforia, gembira, wah sih ini dapat kesempatan segala macam, tahu-tahu malah kemudian kita dikadalin, gitu, dikumpulin. Nauzubillah. Karena justru lebih banyak yang dapat hasil dikadalinya daripada enggak. Di kami juga sering yang kayak gitu-gitu ada. Kalau di kami tiba-tiba perusahaan luar negeri gitu ya, ada dari Turki, ada dari Jepang, ada dari mana, cari kertas Quran, kebutuhannya setiap bulan sekian puluh ton gitu ya. Semua nanya ke apa namanya, dari sini nanya ke Samil, dari sini nanya, dari mana-mana ada yang nanya. Oh, sama judulnya semuanya sama. Nah, itu kayak gitu tuh udah jelas fake. Kenapa? Kalau perusahaan besar di luar negeri sana mencari suplai kertas itu bukan ke penerbit, tapi dia akan datang langsung ke pabrik kertas. Gampang banget, googling aja pabrik kertas Indonesia dalam bahasa Inggris aja udah langsung keluar kok pabrik kertas itu. Nomor telepon kontaknya ada, alamat kantornya apa, ada, dan seterusnya. Sama nih pengusahaan besar ini gitu ya, cari 5 juta supplier kaleng sarden, butuh disuplai dari Pekanbaru, dia cukup ketik aja pabrik pembuatan kaleng sarden di Pekanbaru, akan muncul pabriknya. Jadi itu hati-hati Bang, kalau saya malah lebih sukanya hati-hati, itu bisa jadi jebakan. Dilepaskan aja ya. Kalau Masya Allah, terima kasih Pak yang sudah nanya. Jadi intinya Kang Reza, di saat kondisi seperti ini jangan sampai kita termakan oleh isu-isu yang bisa merugikan kita sendiri ya Kang. Iya Bang. Masya Allah. Satu pertanyaan lagi, kalau buat teman-teman yang mau bertanya silahkan. Halo, ada teman-teman yang mau bertanya? Ini ada Bu Woli, ada mau bertanya Bu? Pak Dedi Suwanto, tolong dimatikan suaranya. Bang If, assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya Allah, Kang Riza apa kabar? Ya Kak Woli, sehat, baik. Alhamdulillah.
Silakan Kak. Alhamdulillah. Pak Ketua, apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Biasa, teman-teman semua mudah-mudahan sehat selalu ya dan tetap semangat. Pertanyaan saya malam ini mungkin mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin tipsnya dong Kang Riza untuk bisa selalu semangat menghadapi hari-hari yang omsetnya semakin menurun seperti itu. Mungkin singkat aja Kang Riza untuk menyemangati diri sendiri. Kadang-kadang memang kita sudah mengikuti mungkin banyak seminar-seminar online yang gratis, bagaimana membuat promosi-promosi baru. Namun ketika promosi itu tidak terlalu efektif gitu, jadi kita merasa down lagi. Nah, gitu biasanya teman-teman suka cerita gitu ke saya gitu. Mungkin ada tips yang bisa Kang Riza berikan gitu. Tadi kalau saya lihat, kalau nggak salah ya Kak Woli, gabungnya nggak dari awal ya Kak ya? Iya, tadi sempat juga putus karena sinyal di sini kurang bagus. Ya Kak, jadi insya Allah tadi di awal-awal sepertinya yang terkait banget dengan pertanyaan Kak Woli yang barusan. Betul ya, Bang If dan Bang Sabar ya. Jadi insya Allah nanti mungkin rekamannya kalau itu bisa disampaikan. Jadi poinnya yang Kak Woli tanyakan memang di awal sekali tadi sudah disampaikan sebagai pengantar. Tapi kalau mau ditambahkan bahwa nanti ya ditambahkan dengan yang awal, karena pasnya pertanyaan Kak Woli itu dengan yang di awal-awal disampaikan. Bahwa buat orang-orang yang beriman, ini tuh juga jadi insya Allah seperti bagian dari justru kasih sayang Allah SWT. Bahwa musibah, kesulitan itu pelajaran yang berharga, kemudian pengalaman yang sangat bermanfaat bagi agama dan dunia orang-orang yang beriman, mematangkan jiwanya, mengasah imannya, dan menghilangkan karat hatinya. Jadi ibaratnya seorang mukmin yang ditimpa malapetaka, ditimpa musibah, ditimpa kesulitan itu ibaratnya yang berat ya, kalau yang ringan ya enggak lah gitu. Yang berat, malapetaka, musibah, ujian yang berat buat seorang mukmin umpama seperti besi yang dimasukkan api. Jadi besi itu kan bisa jadi sudah ada karat, sudah ada kotor-kotor segala macam. Tapi begitu besi itu dimasukkan api, kemudian terus dibakar sama api begitu ya, itu akan hilang kotorannya dan yang tertinggal itu tinggal bagian besi yang baiknya, yang bagusnya. Dan itulah yang kemudian kenapa kalau besi mau ditempa untuk jadi senjata itu kan harus dibakar dulu sampai panas betul gitu ya. Supaya memang si pedang, golok, ujung tombak, apapun gitu yang menggunakan untuk kepentingan besi itu memang sudah tinggal yang kualitas bahan besi yang terbaiknya saja, yang sisa, yang kotor-kotornya, yang karat-karatnya itu sudah bersih semua. Gitu Kak Wali, insya Allah gitu ya. Jadi itu kalau yang pasnya insya Allah untuk motivasinya itu tadi di pengantar awal itu memang bagian motivasinya justru. Gitu Kak. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Kang Riza. Insya Allah akan saya sampaikan ke teman-teman. Alhamdulillah. Baik, diminta teman-teman. Rekamannya ke Bang If aja rekamannya. Siap. Alhamdulillah. Baik teman-teman. Semakin malam cerita semakin enak, belajar semakin seru. Masya Allah. Luar biasa. Tapi ini udah lebih dari 1 jam. Insya Allah nanti kita sambung ya Kang, kapan waktu kita. Iya, insya Allah Bang. Iya. Baik. Sebelum kita minta Kang Rizal untuk menyampaikan kesimpulan, mungkin dari Bang Sabar sebagai Ketua Pekanbaru Berdaya ada yang mau disampaikan untuk komunitas kita Bang. Silahkan Bang. Atau mungkin masih ada yang bertanya, masih boleh ya Kang? Satu lagi boleh kalau ada. Satu lagi boleh. Silahkan buat teman-teman yang mau nanya, satu pertanyaan lagi. Ada Pak Wira Ramli. Oh iya, saya ya Ustaz. Baik, silakan Bu. Saya Ustaz bisa? Bisa. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Ustaz? Jelas. Ini Ustaz, apa namanya? Saya produk ini Mumtaz Cake and Bakery kan, jadi cake kue-kue. Waktu sebelum COVID-19 ini kita nitip-nitip. Kemudian sekarang alhamdulillah setelah berjalan dengan baik, jadi